Pandangan terpaku, pemandangan mempesona. Memandang tak jemu melihat gunung Halimun. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-33, Jumat 21 November 2025, Gereja mengadakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta bagi Anda sekalian yang berpesta pada hari ini, pada bulan ini, karena Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Semoga berkat doa dan teladan Santa Perawan Maria, kita akan semakin bersungguh-sungguh dan tekun mengikuti Yesus dan mempersembahkan diri dan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan manusia. Dan kiranya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang mempersembahkan hidup kita kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, pada hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus bahwa rumahku adalah rumah doa, adalah rumah sembahyang. Dan semoga kita menyadari apa dan siapa yang disebut sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah, sebagai tempat tinggal Allah. Bukan hanya pertama-tama soal bangunan, gedung, bukan hanya soal kapel, bukan hanya soal ruang doa, bukan hanya soal gereja atau tempat ibadah, tetapi bahwa hidup kita sebagai manusia adalah juga bait Allah, adalah bait Roh Kudus, tempat Allah tinggal, tempat Allah berdiam, tempat Allah bersemayam. Maka semoga kita semua diingatkan, disadarkan ketika kita memasuki ruang doa, kita memasuki kapel, kita memasuki gereja, atau kita ada di sekitar gereja, ruang doa, apalagi di situ ada disimpan, ada tabernakel, ada sakramen Maha Kudus, kita memberikan penghormatan yang sepantasnya, kita bersikap baik, kita bersikap sopan, dan tentu saja perlu membuat sebuah pembedaan antara kita ada di tempat yang biasa-biasa saja dan juga kita ketika ada di sekitar tabernakel. Dan tentu saja bahwa lebih daripada itu, semoga refleksi kita sampai kepada kesadaran dan penghayatan bahwa manusia siapapun adalah juga tempat kehadiran Allah. Maka semoga kita juga memberikan penghargaan, memberikan penghormatan yang sepantasnya. Kita mencintai Allah, kita mencintai manusia, mencintai sesama manusia, karena mereka adalah juga tempat tinggal Allah, adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus, yang tentu saja kita harus menjadikannya sebagai rumah doa, bukan menjadikannya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan kiranya bahwa tindakan Yesus yang sedemikian tegas
mau menunjukkan supaya semua orang yang ada di sekitarnya menyadari, meyakini, dan bersikap sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Dan meskipun itu menimbulkan reaksi yang juga tidak kalah heboh, bahwa mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Padahal tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Sementara para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta terkemuka orang-orang bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Memang upaya untuk menjadikan rumah Allah, menjadikan bait Allah, menjadikan sesama manusia tempat tinggal Allah, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Mencapai kesadaran dan tahap penghayatan bahwa kita harus menghormati, memberikan penghargaan yang sepantasnya untuk tempat tinggal Allah, untuk bait Allah, untuk tempat bersemayam Allah, memerlukan upaya dan perjuangan yang sedemikian serius, dan bahkan bisa menimbulkan efek yang seolah-olah membahayakan, mengancam diri kita sendiri. Tetapi sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus, semoga kita tetap yakin dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan, perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tentu saja juga hadir di dalam diri kita. Allah senantiasa mendampingi, menyertai kita. Semoga kita ingat sabda Tuhan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Semoga kesadaran itu meneguhkan kita, menguatkan kita, membimbing kita, supaya kita senantiasa berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus, memberikan penghormatan yang sepantasnya bagi bait Allah, bagi bait Roh Kudus, bagi tempat kehadiran Allah, entah dalam arti fisik maupun dalam arti rohani, bahwa pribadi manusia siapapun juga menjadi tempat tinggal Allah, menjadi bait Allah, menjadi tempat Allah bersemayam. Semoga kesadaran ini terus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tetapi lebih daripada itu, semoga kita juga selalu berusaha untuk menjadikan hidup kita mampu untuk bersikap secara fisik ketika kita berada di tempat-tempat kudus, di tempat-tempat suci, di mana Allah kita yakini bersemayam, di mana Allah tinggal. Semoga kita mampu bersikap sebaik-baiknya dan memberikan penghargaan serta penghormatan yang sepantasnya. Semoga hidup kita menjadi bait Allah, menjadi tempat kehadiran Allah, dan semoga kita juga memberikan penghormatan yang sepantasnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.